Selamat sore Bapak Ibu orang tua wali SMP Negeri 4 Sentani dan SMA Lentera Harapan Sentani, atau yang kami kenal sebagai Sekolah Lentera Harapan. Kita bersyukur sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu orang tua wali, murid-murid kami di sekolah yang kita cintai, walaupun dengan cara kita bertemu lewat kanal daring, lewat YouTube, tetapi tanpa mengurangi sukacita kami bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Perkenalkan bagi Bapak Ibu semuanya, nama saya adalah Fred Koirewa sebagai Kepala SMA Lentera Harapan Sentani. Saya bersama-sama dengan rekan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sentani, yakni saya Pak Geral Sere. Saya akan bersama-sama dengan Pak Fred di sini. Pak Fred SMA dan saya akan di SMP. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bersyukur di tahun ajaran baru ini ada beberapa perubahan struktur di dalam di posisi SMP dan SMA. Tahun ini sudah ada kepala sekolah yang baru untuk unit SMP, yakni Pak Geral, beliau yang berada di samping saya, dan SMA bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu sekalian, orang tua murid semuanya, kami menyadari bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua. Masa-masa di mana kita masuk dalam satu proses transisi pembelajaran dengan cara belajar yang baru, yang selama ini biasanya kita lakukan di sekolah melalui tatap muka langsung. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali di Sekolah Lentera Harapan kita yang ada di Sentani ini pun harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dapat kami lakukan agar pembelajaran di sekolah atau pelayanan di sekolah tetap berjalan. Untuk itu kami merasa penting berjumpa dengan Bapak Ibu semua lewat kanal YouTube sekolah kami ini, supaya kita sama-sama bisa mengetahui, bisa memahami bagaimana seharusnya kita berproses dalam belajar di sekolah untuk semester ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini kami belum bisa membuka sekolah untuk melangsungkan pembelajaran secara langsung tatap muka di sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, pertemuan kali ini juga kami akan membahas beberapa hal mengenai penyesuaian gaya belajar yang baru dan juga perkenalan dengan beberapa guru-guru kita yang baru. Tadi sudah dimulai dengan perkenalan kepala sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, kami berharap di semester yang baru, di tahun ajaran yang baru ini, tahun ajaran 2020-2021, kita semua bersama-sama bisa saling mengenal. Yang saya yakini baik di SMP maupun SMA, kita sudah mulai bertegur sapa lewat grup-grup WhatsApp yang sudah dibentuk oleh Bapak Ibu wali kelas sebagai kanal informasi. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah bergabung di dalam grup WhatsApp tersebut. Untuk itu kami mohon, apabila setelah Bapak Ibu menonton video ini dan Bapak Ibu belum bergabung di dalam grup WhatsApp yang dibentuk untuk tingkat SMP maupun SMA, mohon supaya Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu atau bisa telepon ke sekolah supaya kami bisa memasukkan Bapak Ibu ke dalam grup WhatsApp sekolah. Bapak Ibu yang kami kasihi, di tahun ajaran 2020-2021 Sekolah Lentera Harapan akan memasuki masa-masa yang memang begitu baru bagi kita semua. Tapi kami juga menyadari bahwa penyertaan Tuhan tetap ada bagi kita. Untuk itu kesempatan kali ini saya juga akan memperkenalkan tema sekolah kita di tahun 2020-2021.
Tema sekolah kita Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat mungkin di grup-grup WA ataupun mungkin di modul-modul belajar milik anak-anak Bapak Ibu sudah lihat. Tema sekolah kita tahun ini adalah Desiring You atau mendambakan Kristus. You, kata you itu merujuk kepada Kristus, mendambakan Kristus. Bapak Ibu, kerinduan kami melalui tema sekolah ini kita belajar bersama-sama untuk bisa merindukan Kristus dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Tentunya tema sekolah ini kami turunkan dari visi kami, yaitu karakter ilahi. Bagaimana kita merindukan Kristus sebagai pribadi yang memiliki karakter yang sempurna, bukan dengan mencontoh oleh kehidupan tokoh-tokoh yang lain, tetapi hanya Kristus sendirilah yang patut untuk dirindukan, untuk kita contohi kehidupannya. Bapak Ibu, di tengah masa pandemi dan adaptasi gaya belajar yang baru, kami rindu anak-anak Bapak Ibu dan kami semua di Sekolah Lentera Harapan ini bisa bertumbuh di dalam hikmat dan bisa benar-benar mencerminkan karakter ilahi melalui tema sekolah ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu semua supaya bisa mendorong anak-anak untuk terlibat di dalam devosi atau renungan pagi, di dalam kebaktian-kebaktian yang dilangsungkan oleh sekolah lewat secara online nantinya, ataupun dalam segala macam pembelajaran yang nantinya akan anak-anak dapatkan. Bapak Ibu, itu adalah perkenalan awal dari kami berdua sebagai pimpinan di sekolah ini. Kami berharap di waktu-waktu yang akan datang kita bisa saling bertegur sapa lagi, kita bisa terus saling mendoakan hingga masa-masa pandemi ini bisa selesai dan kita bisa bertemu dan bersukacita lagi di lain waktu. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Gerald untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan. Ya, Bapak dan Mama orang tua murid, ini untuk masa yang sangat sulit seperti ini, kita tentunya sebagai sekolah, kita pun akan terus berpikir bagaimana caranya menyiapkan lingkungan belajar yang baik untuk anak-anak Bapak Ibu, baik via online maupun nanti kalau memang ada kesempatan dan memang kita melihat siswa kesulitan sekali, mungkin kita akan minta beberapa siswa untuk kita bantu di sekolah ini, tetapi tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, kita akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan untuk daerah setempat sini kita juga akan berkoordinasi dengan Puskesmas Kampung Harapan. Kami sangat berharap ada kerjasama yang sangat-sangat kuat antara kita, sekolah, dan orang tua murid. Kalau kita lihat, selalu sekolah ini mendengung-dengungkan dan selalu memberikan pemberitahuan kepada Bapak dan Mama bahwa kalau pendidikan mau kuat harus ada 3 hal yang memenuhi. Pertama adalah orang tua yang mengasihi anak-anak, yang kedua adalah gereja atau tempat ibadah, dan yang ketiga adalah kita sebagai sekolah. Kami walaupun sebagai sekolah, kami tidak pernah melupakan bahwa orang tua adalah pendidik utama. Jadi di masa-masa yang sulit seperti ini kita melihat sebuah berkat Tuhan. Berkatnya itu apa? Berkatnya adalah komunikasi yang akan semakin intens antara orang tua murid dengan anaknya. Sekarang anak-anak akan semakin terus berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka. Nah, sekarang kita punya juga satu hal yang berbahaya. Semakin anak-anak memegang handphone, menggunakan smartphone, kita pun juga harus semakin teliti. Penggunaan internet yang salah harus kita dari sekarang mengingatkan kepada anak-anak kita. Ya, Bapak dan Mama, kita selalu berharap kita bisa terus bekerja sama, karena karakter setiap anak-anak kita itu dibentuk dari bagaimana kita guru-guru di sekolah dan orang-orang tua itu mengingatkan mereka. Kalau kita lihat dalam kitab Amsal, seorang anak muda
dia akan selalu mengingat apa yang menjadi peringatan-peringatan dari orang tua. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu di rumah akan menyaksikan perkenalan dari guru-guru, dan setelah itu ada dari kurikulum yang akan menjelaskan bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik. Lalu ada kesiswaan, dan yang terakhir dari sarana prasarana. Demikian pemberitahuan dari saya hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Pak Guru Fred. Pak Guru ucapkan selamat bergabung buat anak-anak kelas 10 di SMA Lentera Harapan Sentani. Selamat bergabung dengan keluarga besar kami semua yang ada di sini. Pak Guru berharap kita semua bisa belajar bersama-sama, menjadi bagian dalam keluarga besar kita di sini. Pak Guru tahu bukan waktu yang baik, karena kita harus menyesuaikan dengan gaya hidup, adaptasi yang baru, tetapi kiranya itu bukanlah menjadi satu halangan buat kita, tetapi mari kita berjuang bersama-sama. Sekali lagi selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Jenny Marlen. Saya akan mengajar kelas 10 pelajaran bahasa Indonesia. Sekaligus saya akan membantu guru-guru dalam bidang kurikulum. Selamat bergabung di SLH Kampung Harapan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Yanes, biasa dipanggil Pak Yan. Saya konselor di SMA Lentera Harapan. Jika ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan atau ditanyakan, silahkan datang ke ruangan saya. Kita akan bersama-sama berdiskusi bersama. Saya mengucapkan selamat bagi kalian yang diterima di SMA Lentera Harapan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Lenda Ingrid Victoria Parjer. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Lenda. Ibu tidak akan bertemu dengan kalian di kelas masing-masing, tapi kalian dapat bertemu dengan Ibu di perpustakaan nanti. Nah, selamat datang untuk kalian semua dan selamat bergabung di komunitas Lentera Harapan Sentani. Selamat pagi semua, selamat datang. Hari ini saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Desainer Ongge. Kerja di sini sebagai OB, bersih-bersih. Halo, perkenalkan nama Bapak Awari Entosiasmos Roserai, biasa dipanggil Pak Asmos. Bapak akan mengajar komputer kelas 10. Selamat datang di SMA Lentera Harapan. Selamat bertumbuh di sekolah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Yuliani Patras. Ibu akan mengajar ekonomi, sosiologi, sejarah Indonesia di kelas 10 sampai kelas 12. Dan Ibu adalah wali kelas 10 IPS. Dan Ibu mau menyampaikan, meskipun kondisi dan situasi saat ini tidak memungkinkan, tapi kalian harus tetap semangat belajar dan Ibu akan tetap semangat untuk mengajarin kalian. Halo semuanya, perkenalkan saya Ibu Evi Madalena. Nah, selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Semoga Tuhan terus memampukan kita semua untuk melaksanakan tahun ajaran baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama Pak Guru Esmar. Pak Guru akan mengajar kelas 10, 11, dan 12 untuk mata pelajaran biologi dan kimia. Ya, jadi selamat bergabung, selamat belajar, Tuhan memberkati. Halo semua, perkenalkan nama Ibu Delvika. Ibu akan mengajar geografi dan sejarah peminatan untuk kelas 10, 11, dan 12. Sampai ketemu nanti. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Yuvenci. Ibu akan mengajar pelajaran biologi kelas 12 dan pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 dan kelas 12. Selamat datang di Lentera Harapan, selamat bergabung. Semoga kalian dapat belajar banyak hal di sekolah ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, salam kenal. Kalian boleh panggil saya Pak Renhard. Kita akan ketemu di kelas matematika. Selamat bergabung di komunitas SMA Lentera Kampung Harapan. Sampai ketemu. Shalom, selamat sore Bapak Ibu orang tua terkasih.
izinkan saya menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Saya akan mulai dengan mata pelajaran yang akan dipelajari oleh kelas 11 dan kelas 12. Nah, kelas 11 dan kelas 12 itu ada 14 mata pelajaran yang akan dipelajari. Namun, ada 3 pelajaran yang akan dilebur. Maksudnya yang akan diinterdisiplin dengan pelajaran lain. Misalnya, pelajaran SBK. Pelajaran SBK yang berhubungan dengan pelajaran lain, ya salah satu KD-nya itu adalah teater atau drama. Nah, itu bisa digabungkan atau ya dilebur dengan pelajaran bahasa Indonesia yang salah satu KD-nya juga adalah drama. Seperti itu. Jadi 3 pelajaran yang akan dikolaborasikan dengan pelajaran lain itu adalah pelajaran PJOK, pelajaran SBK, dan pelajaran prakarya. Jadi selama selama 1 tahun di kelas 11 dan di kelas 12 dalam 1 semester ini, nanti Bapak Ibu akan melihat hanya ada 11 pelajaran yang masuk dalam jadwal pelajaran setiap siswa. Seperti itu. Kemudian waktu pembelajaran kita akan mulai dari 7:30 pagi sampai jam 3 sore. Itu akan dimulai dengan devosi pagi yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Kemudian ya akan dilanjutkan dengan pembelajaran online sampai jam 12 siang. Setelah itu mulai dari jam 1 siang sampai jam 2:30 sore, siswa akan belajar secara mandiri. Oke, setelah itu ya nanti 2:30 sampai jam 3 sore ya wali kelas akan menutupnya melalui grup kelas masing-masing. Nah, media yang akan kita gunakan ya atau aplikasi yang akan kita gunakan selama pembelajaran online itu yang pertama adalah WhatsApp atau WA grup orang tua dan juga WA grup siswa. Kemudian ada Microsoft Teams. Tapi sementara ini Microsoft Teams-nya belum bisa kita gunakan karena kita harus menunggu email siswa yang akan dikirimkan oleh yayasan. Nah, selebihnya ya selama 1 bulan ke depan ini atau sampai email siswa itu ada ya. Jadi kita sementara akan menggunakan aplikasi Zoom. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menyediakan ya di alat pembelajaran, entah itu HP atau itu laptop atau itu notebook, ya aplikasi Zoom itu sudah bisa diinstal. Ya, selain itu juga ya Microsoft Teams juga sudah bisa Bapak Ibu sediakan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri, siswa itu kita bagi ke dalam 3 kategori. Melihat tidak semua siswa memiliki alat pembelajaran seperti laptop, tablet, notebook, ya. Jadi sekolah memikirkan bahwa siswa akan dibagi menjadi 3 kategori, ya. Melihat banyak pertimbangan yang ada. Yang pertama, kategori siswa yang memiliki alat pembelajaran seperti laptop, HP, tablet, ya, dan juga ya memiliki jaringan internet. Itu masuk siswa di kategori pertama. Nah, siswa di kategori kedua, ya siswa yang memiliki alat pembelajaran namun tidak memiliki jaringan internet. Jadi berbeda dengan kategori 1. Jadi kategori kedua memiliki laptop atau HP atau notebook tapi tidak memiliki jaringan internet. Itu siswa di kategori kedua. Dan yang ketiga, siswa yang ada di kategori ketiga
adalah siswa yang tidak memiliki alat pembelajaran. Ya, berarti siswa yang tidak memiliki laptop, tidak memiliki notebook, atau tidak memiliki HP. Oke, untuk kategori pertama berarti siswa akan belajar secara online dengan guru mata pelajaran, ya, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian setiap LKS, setiap tugas yang diberikan oleh guru, jadi siswa nanti akan diberikan secara langsung atau diberikan link oleh guru mata pelajaran itu sendiri, sehingga siswa tersebut bisa mengaksesnya dan bisa mendownloadnya. Itu siswa di kategori pertama. Dan siswa di kategori kedua dan ketiga, ya. Nah, mereka belajar tetap menggunakan jadwal pembelajaran yang sudah disediakan oleh sekolah, ya, yang sudah dibagikan juga. Kemudian media pembelajarannya yaitu video pembelajaran, LKS, dan juga modul itu bisa diambil di sekolah setiap hari Jumat, ya, di minggu pertama dan di minggu ketiga. Ya, video pembelajaran, ya, LKS, modul itu bisa diambil di sekolah setiap hari Jumat, ya, minggu pertama dan di minggu ketiga. Ya, jadi siswa akan mendapatkan 2 minggu berturut-turut. Oke, nah untuk siswa yang di kelas 11 mengambil media pembelajarannya itu, ya, mengambil media pembelajarannya itu tuh pukul 1. Ya, pukul 1, kemudian siswa kelas 12 mengambilnya itu pukul 2. Itu bagi siswa yang ada di kategori 2 dan kategori 3. Oke, nah bagaimana dengan siswa yang ada di kategori 1 untuk pengumpulan tugas? Nah, untuk pengumpulan tugas bagi siswa di kategori 1 itu bisa langsung mengirimkan tugasnya, ya, langsung ke email yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Jadi emailnya langsung dikirimkan, tugasnya langsung dikirimkan ke email Bapak Ibu guru mata pelajaran. Nah, dan ada juga yang bertanya seperti ini. Nah, bagaimana anak saya kalau dia belajarnya menggunakan HP? Ya, tugasnya seperti apa? Apakah orang tua harus ngeprint? Ya, nah, solusi yang diberikan oleh sekolah, siswa tersebut bisa menuliskannya di buku tulis, menuliskan soal tersebut, kemudian siswa itu bisa menuliskan jawaban mereka di buku tulis itu. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, bisa difoto dan dikirim ke email Bapak Ibu guru mata pelajaran. Ya, kalau siswa-siswa tersebut menggunakan laptop, silahkan juga langsung mengirimkan ke email Bapak Ibu. Tapi kalau ditulis, ya, berarti silahkan foto dan kirimkan ke email Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Oke, jadi setiap 2 minggu berturut-turut, ya, setiap 2 minggu berturut-turut, ya, sekolah akan melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi saya juga menghimbau untuk Bapak Ibu bisa menuliskan refleksi, ya, ketika Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu sementara belajar, apa yang mereka alami silahkan ditulis di lembar refleksi. Dan lembar refleksi itu juga, ya, akan dikumpulkan, ya, setiap minggu bagi siswa di kategori
1. Namun, bagi siswa di kategori 2 dan 3 bisa dikumpulkan 2 minggu sekali, di minggu pertama dan di minggu ketiga. Apakah bisa difoto? Oke, silahkan. Bisa, lembar refleksinya itu bisa difoto dan dikirimkan. Ya, bisa kalau sudah diketik ya dalam bentuk dokumen juga bisa langsung dikirimkan. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan melalui kegiatan pembelajaran untuk SMA Lentera Harapan. Semoga kita semua bisa bekerja sama membantu setiap anak-anak untuk memahami dan mengerti mata pelajaran yang akan mereka pelajari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya, senang bisa bertemu kembali dengan kalian di tahun ajaran yang baru ini. Perkenalkan, nama saya Karisma Emmanuel, saya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, tapi juga saya akan mengajar PKN di kelas 9. Nah, di tahun ajaran yang baru ini saya tidak mengajar di SMA, tetapi bagi kalian siapapun baik yang ada di SMP maupun SMA, jika ingin berbicara dengan bagian kesiswaan, mari kamu bisa datang bertemu dengan saya. Kita akan bicara sama-sama. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita selesaikan sama-sama. Mari kita bisa duduk bicara sama-sama. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun saya tidak mengajar di SMA, bukan berarti anak SMA tidak boleh datang. Itu diterima dengan baik sekali kalian semua. Nah, sekarang ini saya akan membagikan beberapa kebijakan sekolah di tahun ajaran yang baru ini. Kita tahu bahwa tahun ajaran baru ini ada beberapa penyesuaian yang perlu kita laksanakan bersama-sama. Sebenarnya ini sudah terjadi di tahun ajaran yang lalu, di mana kalian semua itu adalah belajar dari rumah. Nah, sama di tahun ajaran baru ini, kita pun masih akan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah bahwa kita belajar dari rumah. Nah, jadi ada beberapa kebijakan yang perlu kita perhatikan sama-sama, perlu kita lihat sama-sama supaya pembelajaran dari awal hingga pada akhirnya ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling utama bahwa ketika kamu belajar, kamu bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh gurumu. Ada satu pembelajaran, ada satu materi yang bisa kamu ingat dan menjadi pembelajaran dalam hidup kalian masing-masing. Nah, yang pertama kebijakannya adalah ketika kamu belajar di rumah, maka kamu perlu menyiapkan beberapa hal. Sudah pasti itu adalah alat tulismu, buku tulismu, dan apapun yang akan berhubungan nantinya dengan pembelajaran kalian. Nah, tapi kamu juga perlu menguatkan hatimu, menguatkan matamu, dan menguatkan pikiranmu. Jadi, pikiran, mata, dan hati itu bisa betul-betul berfokus kepada pelajaran yang akan nanti disampaikan oleh gurumu melalui daring. Ini bagi yang saya berbicara bagi yang belajar melalui daring. Nah, ketika kamu belajar melalui daring, kamu bisa belajar dari rumah. Berarti kamu bisa menggunakan atau memakai pakaian yang rapi, bebas. Nah, terserah kalian mau pakai baju bola, mau pakai baju bola basket, tetapi pada dasarnya itu semua kamu harus fokus kepada belajarmu. Kalau kamu lihat saat ini ya saya pakai apron, ada kaos, ada topi, ya mungkin juga bisa pakai headset, silakan. Itu bagi kalian yang belajar dari rumah secara daring, seperti kita saat ini secara daring ya. Itu kamu bisa pakai, tetapi yang perlu kamu ingat bahwa mata kalian, pikiran kalian, dan hati kalian itu adalah fokus belajar. Nah, tapi ini ada sedikit perbedaan dengan teman-teman kalian yang cukup kesulitan untuk belajar secara daring, atau kalian memiliki keterbatasan, atau ada hal-hal yang perlu kamu lakukan di sekolah supaya kamu bisa belajar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, ketika kamu harus belajar di sekolah, bukan berarti kamu datang dengan pakaian bebas, tidak. Bukan berarti kamu, Pak Guru, saya senang olahraga, saya senang dengan sepak bola, saya bisa datang dengan baju tulisan bawa salose di belakang, tidak. Tetap, kalau kamu datang ke sekolah, kamu perlu menggunakan seragam sekolah. Yang SMA dengan seragam SMA, begitu pula dengan yang SMP dengan seragam SMP. Dan yang paling utama adalah ketika kamu belajar di sekolah sama juga dengan teman-teman yang belajar dari rumah, yaitu mata, pikiran, dan hati fokus untuk belajar. Dan jangan lupa, bagi yang belajar di sekolah, kamu perlu ingat selain menggunakan seragam, kamu juga harus menggunakan alas kaki, yaitu sepatu. Jadi jangan kamu datang dengan kaki kosong begini ke sekolah ya. Jadi kamu harus menggunakan sepatu. Nah,
tapi kalau misalnya Pak Guru, ini kan masa pandemi, orang tua saya kesulitan, oh tidak apa-apa, kamu bisa ceritakan dengan gurumu dan kita tetap terima kamu. Yang penting kamu bisa secara baik, secara terbuka apa kesulitan yang kamu hadapi untuk kamu datang belajar di sekolah kami. Pihak sekolah akan menerima kalian dengan sangat baik, seperti itu. Nah, lalu ketika kamu belajar, nanti akan ada hal-hal yang akan kamu kerjakan nantinya selain daripada tugas, yaitu adalah kamu perlu menuliskan apa yang kamu pelajari pada hari ini. Jadi itu bukan hal yang sulit ya. Saya kasih contohnya seperti ini. Misalnya ini di hari Jumat. Jadi nanti dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat itu sudah ada urutan harinya. Ada beberapa bagian yang perlu kamu isi. Apa yang perlu kamu pelajari hari ini, dan kolom yang berikutnya adalah apa kesulitan yang kamu hadapi. Misalnya, saya sudah masuk di hari Jumat seperti tadi saya katakan di awal. Hari Jumat saya belajar tentang PKN. Materinya apa? Cinta tanah air. Hal yang saya dapatkan, saya perlu bangga sama tanah air yang kaya akan sumber daya alam dan kekayaan yang ada di dalam Indonesia. Itu hal yang kamu dapatkan. Lalu kesulitannya apa? Kesulitan yang saya hadapi ketika saya belajar itu adalah kuota terbatas, atau kesulitannya karena Pak Guru atau Ibu Guru menjelaskan terlalu cepat sehingga saya sulit untuk memahami. Nah, di sini kamu perlu tuliskan. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat, hal apa yang kamu dapatkan, kesulitan apa yang kamu temui, itu akan kamu tuliskan. Nah, bagi yang pelajarannya secara daring, ini kamu tuliskan, kamu tinggal foto, bisa kirim via WA, kirim via email, dan ini kamu kirimkan kepada wali kelasmu. Ini sebagai bentuk perhatian kita kepada kalian, apakah betul kamu bisa belajar dengan baik atau tidak. Nah, kalau yang belajar di sekolah, berarti kamu perlu menuliskan, atau kamu tidak bisa kirimkan apa yang sudah kamu tuliskan itu, berarti kamu harus datang ke sekolah dan mengumpulkan. Jadi hari Senin saya belajar apa, nah hasil tulisannya atau kertasnya kamu akan bawa dan kumpulkan di sekolah. Nah, nanti kepada orang tua juga kita akan memberikan hal yang sama, di mana orang tua akan melihat apa yang anak pelajari hari ini, apa yang anak lakukan hari ini, apa kesulitan yang orang tua lihat dari anak. Nah, itu akan dituliskan juga. Ini juga sebagai bahan refleksi bagi kami guru maupun pihak sekolah, sehingga kita sama-sama membuat satu kebijakan yang pada nantinya tepat sasaran bagi anak-anak kita semuanya. Dan juga di tahun ini kita tetap akan mengadakan chapel, kita tetap akan mengadakan devosi, namun ini sifatnya secara daring untuk yang bisa mengakses internet. Nah, bagi yang tidak bisa mengakses internet, maka kami akan memberikan panduannya. Jadi bagi anak-anak sekalian nanti akan membaca kebenaran firman Tuhan, jadi akan ditentukan ayatnya, lalu setelah dibaca, hal apa yang kalian dapat itu akan dituliskan. Nah, nanti dari semua hasil perenungannya, sekali lagi, baik itu pengawasan kita yang tadi apa yang kamu pelajari, maupun hasil devosi, ini akan dikumpulkan kepada pihak sekolah, supaya pihak sekolah ini bisa melihat apa yang sudah kamu lakukan. Nah, ini kebijakan ini sifatnya selama pandemi. Ya, jadi karena kita diminta untuk belajar dari rumah, kita tidak diminta untuk tidak berkumpul secara orang banyak orang. Jadi ini adalah kebijakan yang diambil oleh sekolah. Nah, Pak Guru berharap, saya berharap secara pribadi bagi kita semua, baik itu orang tua, siswa, mari kita semua jaga kesehatan. Mari kita semua berupaya untuk tetap mengikuti arahan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kita menjaga diri kita, kita pun menjaga orang lain. Jadi semangat untuk tahun ajaran yang baru ini, untuk pembelajaran yang cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, memberkati kita semua, dan sampai bertemu di dalam kelas kita masing-masing. Sampai jumpa. Oke, halo, selamat pagi peserta didik kelas 7 dengan kelas 10. Perkenalkan, nama saya Andreas Risdianto, bisa dipanggil juga dengan Pak Guru Andreas. Di sini saya akan mengajar kelas 9 dan bagian sarana prasarana begitu. Di masa pandemi COVID-19 ini gitu, saya akan sedikit memaparkan tentang beberapa prosedur ketika kalian akan datang ke sekolah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita di sekolah SMP dan SMA
akan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jika kalian memiliki jaringan internet ataupun akses internet, kalian boleh untuk mencari atau mendownload aplikasi Microsoft Teams di Google Play Store. Kemudian bisa juga mencoba aplikasi ini. Jangan khawatir, nanti di sekolah juga akan memberikan tutorial atau video tentang bagaimana menggunakan Microsoft Teams ini dalam kegiatan belajar dan mengajar kita. Prosedur peserta didik datang ke sekolah. Yang pertama adalah peserta didik yang datang ke sekolah wajib menggunakan masker sebelum memasuki lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik wajib mencuci tangan menggunakan sabun yang sudah disediakan dari sekolah. Ketiga, peserta didik wajib mengukur suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya kurang dari 37,3 derajat Celcius, peserta didik diperbolehkan memasuki lingkungan sekolah. Jika lebih besar dari 37,3 derajat Celcius, peserta didik tidak diperbolehkan memasuki lingkungan sekolah dan dihimbau untuk kembali ke rumah masing-masing. Keempat, peserta didik tidak melakukan kontak fisik langsung dengan peserta didik yang lain ataupun dengan guru. Ini contohnya adalah berjabat tangan. Kelima, peserta didik wajib menjaga jarak satu dengan yang lain minimal 1,5 meter. Keenam, peserta didik duduk di tempat duduk yang sudah ditentukan oleh sekolah dan tidak boleh berpindah tempat duduk atau bertukar tempat duduk dengan peserta didik yang lain. Jika peserta didik ingin atau ada urusan dengan sekolah dan diharuskan datang sekolah, berarti peserta didik harus memiliki surat izin atau surat rekomendasi datang ke sekolah dari orang tua atau wali peserta didik. Demikian tadi Bapak Ibu orang tua wali baik di SMP maupun SMA, beberapa informasi dari sekolah yang telah kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Ibu semuanya bisa memahami informasi-informasi penting yang kami sampaikan tadi. Hal-hal yang telah disampaikan tadi adalah bukan satu hal yang benar-benar mutlak dan kami kaku, tetapi kami akan terus melakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan COVID-19 yang akan kita ikuti bersama-sama dan bagaimana pemerintah kita mengantisipasi ataupun adanya kebijakan-kebijakan baru yang nantinya akan muncul. Kami pun akan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan yang baru tersebut. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, apabila Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan langsung, mengetik di kolom komentar yang akan diaktifkan di bawah ini nantinya. Ataupun Bapak Ibu jika di perjalanan selama pelajaran berlangsung Bapak Ibu ada saran, masukan atau pertanyaan, bisa Bapak Ibu tanyakan langsung kepada Bapak Ibu wali kelas. Ataukah Bapak Ibu mau datang ke sekolah untuk bertanya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kami akan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat di lingkungan sekolah kita ini. Kami tidak ingin sekolah kita menjadi satu area penyebaran yang baru lagi untuk COVID-19. Untuk itu dengan sangat kami mohon pengertian daripada Bapak Ibu, apabila nanti ketika anak-anak Bapak Ibu datang ke sekolah, tolong untuk diingatkan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, tidak berkumpul-kumpul dengan jumlah banyak orang di sekolah atau berjalan bergerombol dengan teman-temannya. Ketika melakukan hal tersebut,
Kami minta maaf apabila kami tidak izinkan anak-anak tersebut masuk ke dalam lingkungan sekolah. Apabila tidak menggunakan masker dan tidak mau mencuci tangan dan berjalan bergerombol dengan jumlah yang banyak. Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon kerjasama dan pengertiannya. Kami jaga anak-anak Bapak Ibu juga jaga kami semua yang ada di sekolah. Kita semua saling menjaga dan saling mendukung sehingga tidak ada anak-anak kita ataupun orang tua ataupun guru yang akhirnya terkena dengan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat sore.